warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Razak. Ini adalah video pertama kali saya membuat tugas yang berupa nampak muka saya. Video ini menceritakan tentang fintech, dan video ini dibuat oleh saya atas tujuan untuk menyelesaikan tugas dari Bapak Didik Gunawan selaku dosen saya, dosen pengampu. Beliau mempertanyakan dan memberi dua soalan. Yang pertama, tanpa basa-basi saya akan bacakan soalnya. Bagaimana peluang fintech pada saat pandemi COVID-19 terjadi? Sebelum saya menjawab pertanyaan dari Bapak Didik, saya ingin menjelaskan tentang secara ringkas tentang fintech. Apa itu fintech? Fintech itu adalah financial technology, ya. Jadi dengan adanya dunia modern sekarang, kita tidak lagi menggunakan yang namanya uang konvensional, ya, seperti uang kertas, uang logam atau apa. Ya, kebanyakan orang beralih kepada IP, ya, yang biasanya orang pakai yang kayak GoPay, lepas itu ShopeePay, ya pokoknya yang pay lah, ya kan, yang ujungnya P. Dan juga kayak Dana pun bisa, Dana. Lalu kapan fintech ini berkembang? Jadi fintech ini pada awal mulanya itu berkembang pada awal mulanya itu berkembang di tahun 1998. Selanjutnya peluang fintech itu di COVID-19 itu di pandemi COVID-19 itu sangat besar sekali. Kenapa sangat besar? Ya, karena masyarakat itu berpindah dari konvensional, lepas itu pindah ke contohnya Shopee, lepas itu Tokopedia. Karena mau beli barang-barang itu sekarang udah nggak bisa, ya kan. Lagi satu, kenapa nggak bisa? Karena sekarang ini adanya new normal gitu. Jadi yang namanya new normal ini kita udah nggak bisa lagi kemana-mana secara bebas, ya kan. Jadi kita harus gimana caranya supaya kita tuh tidak kontak gitu, ya, tidak kontak fisikal. Contohnya misalnya kalau si Polan, si A punya ada corona, jadi yang si B ini, contohnya gini aja lah, yang si A ini adalah penjual, ya, yang si B adalah pembeli. Kalau si A nggak punya corona dan si B punya corona, dan kalau si B membayarnya itu memakai uang, lalu dia membayarnya contoh dia beli beras itu, kan, ke kedai si A, dia beli beras, lepas itu ya dia kontak, dia nggak langsung kontak, maksudnya dia melalui uang kita gitu, uang konvensional seperti uang kertas atau uang logam. Jadi hal-hal seperti itu bisa menimbulkan gimana ya, bisa dibilang macam kontak lah, akan terjadi lebih melebar lagi, luas lagi. Contohnya kan si A ini udah kena gitu kan corona, jadi si C dan si D yang membeli ini, pembeli ini bakalan kena juga gitu. Jadi cara untuk mengatasi COVID-19 ini supaya nggak kontak fisikalnya, itulah dengan cara adanya membayar secara online, ya, membayar secara ATM atau online banking atau apalah gitu, yang penting pay lah itu, ya kan. Selanjutnya saya ada membaca beberapa artikel. Bank Dunia mengatakan dampak dari COVID-19 ini membuatkan krisis ekonomi global jatuh, saham-saham berjatuhan, dolar jatuh parah semua.
semua mata uang jatuh, dan itu membuatkan Bank Dunia menjadi, bahasa gaulnya galau karena pemasukan atau GDP mereka ini, setiap negara ini nggak ada pemasukannya gitu loh, menurun drastis, dan ini tuh nggak bagus untuk jangka panjang kita gitu loh. Kalau misalnya COVID-19 ini terus berlarutan, ini tuh nggak bagus. Jadi mereka mengusulkan, yaitu dengan cara mengalihkan pembayaran semua, mengusulkan itu mereka maunya memakai fintech ya. Jadi ya model fintech inilah ya, pokoknya maunya yang bayar online, begitu. Oke, itu adalah soalan yang pertama. Peluang fintech itu ya, saya simpulkan sangat besar sekali ya. Bisa dibilang ini adalah masa depannya pengganti uang gitu. Sebagai uang kertas, ini adalah masa depannya. Soalan nomor yang kedua. Setelah pandemi COVID-19, fintech bidang apa saja yang paling maju? Menurut saya pribadi, bidang fintech yang paling maju itu adalah peer to peer. Tapi sebelum ini maaf, karena teman-teman lain udah upload duluan, jadi saya tertengok dan saya kayaknya udah nggak ada pilihan lain selain menjawab hal yang sama. Kenapa peer to peer? Tapi sebelum saya menjawab kenapa peer to peer, saya akan menjawab secara detail atau secara sedikit saja. Apa itu peer to peer? Peer to peer ini contohnya, peer to peer ini adalah simpan pinjam ya, bukan simpan pinjam, maksudnya meminjam dana atau pencairan dana, atau bisa dibilang penggadaian. Nah, seperti penggadaian, namun berbasis online gitu. Peer to peer ini seperti peminjam dan pemberi pinjaman. Dan pemberi pinjaman ini menyediakan wadah untuk si peminjam dapat meminjam uang kepada si pemberi peminjam. Karena kalau bisa dibilang setahun 2 tahun yang lalu, peer to peer ini tidaklah begitu famous atau booming seperti sekarang, karena orang bisa datang ke tokonya pada waktu itu. Tapi sekarang orang nggak bisa datang. Kenapa? Pemerintah mengadakan kehidupan baru atau new normal, memakai mask, sarung tangan, hand sanitizer. Jadi hal-hal seperti ini menurut saya membatasi pergerakan ya, yang kadang macet lah atau keluar males gitu ya kan. Jadi maunya yang gampang-gampang aja, yang simpel-simpel aja, jadi online gitu ya kan, online. Contohnya kalau si peminjam ini males mau keluar gitu, hujan lagi, butuh dana, anaknya sakit, ya online ya kan. Yang kedua, bapaknya sakit ya kan, uang dia udah habis karena dia dipecat 3 bulan yang lalu, jadi untuk beli beras aja gak bisa gitu, jadi online. Jadi contohnya juga mahasiswa gitu, bapaknya nggak ada duit, dia mau bayar uang kuliah tapi dia nggak punya duit, online. Jadi itulah, peer to peer itu sangat membuat kehidupan kita menjadi lebih mudah, efektif ya, karena kita kadang-kadang nggak punya uang gitu kan, jadi peer to peer ini memudahkan kita. Jadi saya rasa itu saja, sekian buat presentasi tugas saya untuk dosen saya, Bapak Didi Gunawan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.